Selamat pagi Bapak Penguji UKIN dan Guru Pamong. Saya perkenalkan, nama Vivi Dirmayati, asal SD Inggorong Kotak, Kabupaten Manggarai Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 pada Universitas Hamsan Wadi dengan nomor peserta PPG 205101514347. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya pada hari ini, Senin 23 November 2020. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah kalian masih semangat? Semangat. Oke, salam PPK. Salam. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran
Baik, itu tadi video tentang energi matahari. Dan dalam video tadi dijelaskan tentang manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, anak-anak, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati teks audiovisual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu agar anak-anak dapat memahami lebih jauh tentang pengaruh perubahan energi bagi kehidupan. Baik, anak-anak, kira-kira siapa yang tahu apa itu energi? Saya Ya, Bud. energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Tepuk tangan dulu untuk Bud. Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Matahari merupakan energi yang paling besar di muka bumi. Mengerti? Mengerti? Baik. Sekarang anak-anak mengamati gambar yang ada di dalam. Perhatikan gambar itu. Sumber apa yang digunakan dan dihasilkan pada kegiatan di dalam? Saya sumber energi matahari. Sumber energi matahari. Di dalam itu kira-kira gambar apa? Saya Ya, orang yang sedang menjemur pakaian. orang yang sedang menjemur pakaian. Gambar di dalam ini menceritakan tentang pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan manusia. Mengeringkan pakaian yang telah dicuci karena sumber energi panas matahari dapat menguapkan air pada pakaian tersebut. Baik, anak-anak. Apakah kamu dapat menyebutkan kegiatan lain tentang manfaat matahari? Contoh manfaat matahari. Selain mengeringkan pakaian. Saya Ya, Desi? mengering padi. Mengering padi. Apa lagi? Saya Ya, Lisa. menjemur sebagai pembangkit listrik. Sebagai pembangkit listrik. Siapa lagi? Saya Ya, Put. menjemur ikan asin. Menjemur ikan asin. Baik. Manfaat dari matahari bagi kehidupan manusia selain mengeringkan pakaian, matahari juga untuk manfaatnya untuk manusia yaitu untuk menjemur padi, kemudian menjemur ikan asin sebagai pembangkit listrik, dan manfaat yang paling besar dari matahari yaitu
Dipersilakan untuk berdiri masing-masing kelompok. Ya. Satu-satu orang dari tiap kelompok mewakili. Yang lain amati ketua kelompok. Yang lain buah-buah sapu tangan tiap kelompok. Yang kedua, peraslah sapu tangan tersebut, lalu jemurlah sapu tangan dengan cara membentangkannya. Jemurlah sapu tangan itu di bawah terik matahari. Satu sapu tangan dijemur di terik matahari, satunya dalam ruangan. Kemudian ibu akan membagikan LKPD. Catatlah perubahan yang terjadi pada kedua sapu tangan hingga sebelum diangkat kembali. Catatlah hasil pengamatan. Itu tadi langkah kerjanya. Siapkan dua buah sapu tangan, lalu celupkan kedua sapu tangan ke dalam air hingga basah. Kemudian peraslah sapu tangan terlebih dahulu, lalu jemurlah sapu tangan dengan cara membentangkannya. Satu sapu tangan dijemur di bawah terik matahari, satunya lagi di dalam ruangan. Tunggulah selama 1 jam. Lalu angkat kembali kedua sapu tangan tersebut dari tempat masing-masing. Usahakan agar kedua sapu tangan tidak dijadikan satu. Kemudian yang keenam, catatlah perubahan yang terjadi pada sapu tangan hingga sebelum diangkat kembali. Catatlah hasil percobaannya, hasil pengamatannya pada LKPD yang sudah saya bagi tadi. Sudah catat hasil laporannya? Sudah. Ya, kalau sudah, coba Anda presentasikan di depan. Setiap kelompok. Ya. Hasil pengamatan kelompok 1. Nama percobaan uji energi panas matahari. Tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat dan bahan: 2 buah kain, ember berisi air, benda 1
Sapu tangan satu yang dijemur di bawah terik matahari 15 menit. Dalam 15 menit masih basah. Dalam 30 menit mulai mengering. 1 jam kering. Sapu tangan 2 yang dijemur di dalam ruangan. Dalam 15 menit masih basah. Sapu tangan yang dijemur dalam ruangan. Dalam 30 menit masih basah. Dalam 1 jam masih basah. Kesimpulan, kain yang dijemur di bawah terik matahari akan kering, sedangkan kain yang dijemur dalam ruangan tetap basah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok berikut 2. Nama percobaan. Uji energi panas matahari. Tujuan percobaan: membuktikan bahwa emas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat dan bahan yang dimakan: sapu tangan dan air. Jadi dapat disimpulkan bahwa panas matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengeringkan pakaian. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok berikut. Dalam percobaan uji energi panas matahari. Tujuan percobaan: membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat dan bahan yang digunakan: sapu tangan dan air. Kesimpulan: sapu tangan bawah terik matahari. Sapu tangan 2 dijemur masih basah. 30 menit mulai mengering, masih basah. 1 jam bering, masih basah. Sapu tangan dalam ruangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut. Hasil pengamatan dari kelompok 4. Nama percobaan: uji energi panas matahari. Tujuan percobaan: membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat dan bahan: kain 2 buah, ember dan air. Kesimpulan: kain yang dijemur bawah terik matahari akan menjadi kering, sedangkan kain yang dijemur dalam ruangan masih basah. Dari dapat disimpulkan bahwa panas matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengeringkan pakaian. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Setelah kamu melaporkan hasil pengamatan kalian tadi, memang yang kalian kerjain bagus semua. Tapi yang lebih bagusnya cara melaporkan hasil pengamatan itu mulai dari nama percobaan.
Ya, kumpulkan. Baik, anak-anak masih semangat? Semangat. Sekarang kalian membaca dalam hati tentang teks kisah Alice di Biji Energi. Bacaan itu untuk membuktikan apakah panas matahari memiliki peranan bagi kelangsungan hidup di bumi. Dibaca teksnya. Baca dalam hati. Kalian sudah membacanya? Sudah. Baik. Jadi anak-anak, kisah Alice di Biji Energi, bacaan itu sekarang temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup di bumi. Kira-kira apa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam peta pikiran di dalam? Coba. Kira-kira apa dari bacaan tadi? Manfaat energi. Jun? Saya Ya, Put. sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup di bumi. Sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup di bumi. Tepuk tangan dulu untuk Put. Siapa lagi? Ya, Desi. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pemanfaat listrik. Tepuk tangan untuk Desi. Siapa lagi? Saya Ya, Put. mengeringkan pakaian atau benda lain. Mengeringkan pakaian atau benda lain. Saya Ya, mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Jadi anak-anak, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yaitu yang pertama, sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup di bumi. Yang kedua, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, untuk mengeringkan pakaian atau benda lain. Kemudian yang keempat, energi matahari mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Kemudian matahari juga sebagai untuk membantu proses pertumbuhan-tumbuhan secara keseluruhan. Itu manfaat dari energi matahari. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Baik. Anak-anak, sekarang kita mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kalian pernah dengar kata sumber daya alam? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Kira-kira siapa yang tahu apa itu sumber daya alam?
Ya, Lisa. Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Baik, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Tepuk tangan dulu untuk Lisa. Kemudian, sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Semen, Ya, Jun. minyak bumi, emas, dan besi. Minyak bumi, emas, dan besi. Tepuk tangan dulu untuk Jun. Baik. Berikut, berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Ya, Put. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 1. Tumbuhan. Kegiatan pertanian dan perkebunan seperti petani kopi, teh, padi, perkebunan sawit, dan lain-lain. 2. Hewan. Kegiatan peternakan misalnya peternakan ayam, peternakan sapi, dan lain-lain. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya kegiatan penambangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Baik, terima kasih untuk Put. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam. Yang pertama, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, tumbuhan. Kegiatan pertanian dan perkebunan seperti petani kopi, teh, padi, perkebunan sawit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan. Kegiatan peternakan, misalnya peternak ayam, peternak sapi. Kemudian contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya kegiatan penambangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Baik, anak-anak. Setelah kamu mengikuti pembelajaran tadi, kamu mengerjakan soal evaluasi. Ya, Ibu memberikan kesempatan selama 20 menit. Jangan lupa tulis namanya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kumpulkan.
Baik anak-anak, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Dari materi apa tadi, kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan? Materi apa yang saya baca? Ya, Sumber energi matahari. tentang sumber energi matahari. Yang lain? Saya tentang manfaatnya sumber energi Matahari. Baik anak-anak, kesimpulannya energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Energi yang digunakan oleh makhluk hidup berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sudah mengerti sampai di situ? Sudah.